semuanya, pastinya dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 111 ya. Di situ kita belajar buku terakhir di tematik 3G. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Di sini teacher memiliki dua gambar. Yang pertama adalah terjadinya kemacetan ya. Terjadinya kepadatan lalu lintas, ada macam mobil ya, kemudian ada kendaraan bermotor juga. Sedangkan yang kedua di sini ada jalan yang berlubang. Nah, dari pernyataan dari gambar tersebut, teacher ingin kalian sebagai bahan latihan di rumah ya, silakan dibaca di situ ya. Menurutmu masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nanti kita akan kalian pahami, kemudian kalian temukan ya masalah apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah alat transportasi apa yang akan kamu gunakan di daerah tersebut. Kemudian apa alasanmu memilih alat transportasi tersebut ya. Silakan nanti dijawab ya sebagai bahan latihan di rumah. Yang pastinya yang pertama masalah yang terjadi adalah masalah kemacetan ya. Sedangkan yang kedua adalah masalah yang terjadi adalah banyaknya jalan berlubang. Kemudian pertanyaan yang kedua apa pertanyaannya? Alat transportasi apa yang akan kamu gunakan ya? Karena terjadinya kemacetan yang cukup banyak kendaraan tersebut, kalian bisa memilih jenis kendaraan yang alternatif. Salah satunya adalah menggunakan kendaraan umum ataupun menggunakan sepeda motor supaya tidak terjadi kemacetan ya. Jika ada banyak jalan berlubang, sebaiknya kalian lebih berhati-hati ketika menggunakan kendaraan pribadi ya. Oke, yang selanjutnya di situ teacher akan bacakan sekilas, kalian juga bisa simak di penjelasan kayak di teks. Ada perkembangan teknologi mobil. Ya di sini teacher akan bacakan sekilas tentang sejarah tentang perkembangan teknologi mobil ya. Di rumah ada mobil masing-masing. Ya kalau semuanya ada, kalian nanti bisa tanya-tanya sama mama papi kalian tentang mobil yang kalian punya. Tapi kalau yang tidak ada, sama seperti Mr. Mikael ya, kita bisa menggunakan kendaraan umum. Kita bisa juga memperhatikan ya. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan yaitu adalah mobil ya. Kenapa orang memilih mobil? Yang pertama dia supaya terhindar dari panas ya, terhindar dari hujan. Yang ketiga pastinya ingin terhindar dari polusi udara ya. Tetapi ketika kita menggunakan mobil pribadi ya, apalagi di dalam mobil itu hanya ada satu ataupun dua orang, itulah yang bisa menyebabkan kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas ya. Mobil dipilih karena dianggap memudahkan perjalanan bagi penumpangnya ya. Mobil dapat menampung cukup banyak anggota keluarga. Selain itu juga mobil juga dapat membawa cukup banyak barang-barang dalam perjalanan. Kalau semuanya kalian ingin berjalan jauh ya, ada banyak penumpang ataupun ada banyak barang, mobil adalah salah satu cara alternatif transportasi yang bisa kita pilih ya, untuk mempermudah kita untuk berjalan ke suatu tempat. Kalau naik motor itu kurang efektif ya, selain tidak bisa membawa penumpang banyak, motor juga tidak bisa membawa barang-barang yang cukup banyak juga ya. Mobil pertama kali diciptakan oleh Nicholas Joseph Cadme pada tahun 1796. Bentuknya tidak seperti mobil pada waktu itu ya. Mobil ini menggunakan tenaga uap ya. Setelah mesin bertenaga mesin ditemukan, teknologi mobil semakin lama semakin berkembang. Ya, dua orang Jerman yang bernama Karl Benz dan Daimler membuat mobil tenaga bensin dalam waktu hampir bersamaan ya. Pada tahun 1908 mobil diproduksi dalam jumlah banyak dan diperjualbelikan ya. Contohnya pada waktu itu ada mobil model T yang dikembangkan oleh Henry Ford, kemudian mobil bertenaga listrik juga dikembangkan ya. Tetapi masih banyak kekurangan dan peminatnya tidak cukup banyak ya, karena tidak dapat menempuh jarak jauh kalau dampak negatif dari mobil listrik tersebut ya. Meskipun sangat diminati, keberadaan mobil juga dapat menimbulkan masalah di perkotaan. Masalahnya apa saja teacher? Tadi di awal-awal sudah teacher jelaskan ya. Mobil itu bisa menyebabkan kemacetan ya, yang terutama disediakan alat transportasi
selain menyebabkan kemacetan juga bisa menghabiskan bahan bakar minyak, selain itu juga bisa menimbulkan polusi udara ya. Supaya untuk menghindari hal-hal tersebut sudah disediakan khususnya oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk menggunakan transportasi umum seperti bis kota ya. Oke, selanjutnya di situ ada di bawahnya kalian disuruh tentukan paragraf 1, paragraf kedua, 3 dan 4 sebagai bahan latihan di rumah ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pengembangan transportasi umum. Kalian bisa lihat di buku kalian di pembelajaran 6 pada halaman 116 ya. Yang pertama, pada waktu zaman dulu nenek moyang kita ya, tetapi masih bisa kita temui terutama di daerah Pulau Jawa ya, khususnya daerah Yogyakarta ya, transportasi delman ya. Transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang digunakan oleh masyarakat umum ya. Kini ada beberapa transportasi umum yang dapat digunakan, antara lain seperti bis kota, kemudian kereta LRT kalau yang ada di Palembang ya, kemudian pesawat ataupun kapal ya. Itu salah satu jenis-jenis alat transportasi umum yang biasa digunakan oleh masyarakat kita ya. Perkembangan transportasi umum di Indonesia cukup pesat ya. Dahulu delman. Nah, delman masih bisa kita jumpai di daerah Jawa ya, khususnya Yogyakarta. Delman seperti ini ditarik oleh tenaga kuda. Selanjutnya becak ya. Becak masih ada di Palembang ya, masih sering kita temui becak. Biasanya dia ada di jalan-jalan kecil atau jalan-jalan lorong ya, untuk mengantarkan penumpang dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Selain itu ada juga angkutan kota. Nah, masih ada di Palembang angkutan kota. Kalian bisa temui di jalan-jalan angkutan kota, baik itu dari Ampera ke KM12, kemudian dari Ampera ke Pelaju ya, kemudian dari Ampera ke Pusri dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari atau kalian bisa temukan ketika kalian melewati jalan-jalan, pasti ketemu ya. Yang terakhir adalah bis ataupun trans. Kalau di Jakarta Transjakarta, kalau di Palembang adalah Transmusi. Nah, kalian sudah pernah belum naik kendaraan umum tersebut? Yang pastinya sudah pernah ya. Ketika kita menaiki kendaraan tersebut ya, satu, secara tidak langsung kita sudah melakukan penghematan energi bumi ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang PPKN, keragaman kegemaran transportasi. Nah, perhatikan, setiap kita memiliki hobi. Ketika kita mau bepergian, lebih enak naik transportasi yang mana ya? Atau naik bis kota, atau naik kapal, atau naik pesawat. Ingat, ketika kita memiliki perbedaan kegemaran transportasi, kita tidak boleh saling menghujat atau saling membuli ya. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Kalian bisa lihat di halaman 113 ya, di situ ada penjelasan sekilas tentang perbedaan kegemaran tentang transportasi. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan ketika kita menggunakan kendaraan umum. Yang pertama, kalian bisa cek di halaman 17 ya, 117 ya. Ketika kalian ketika kalian menaiki transportasi jenis kendaraan umum, pasti baik itu bis kota, Transmusi, ataupun LRT, kereta api, pesawat ataupun lain sebagainya, pastinya di situ tertera peringatan hal-hal yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan ketika kalian menggunakan transportasi umum. Apa saja sih hal-hal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan? Banyak ya peraturan-peraturan tersebut. Ada di sini tulisannya di halaman 117, maksimal kecepatan 50 km per jam. Kemudian ada beberapa tempat duduk ya, dilarang merokok ya, kemudian dilarang makan ataupun minum di dalam transportasi umum, nanti bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian serta mengutamakan kursi untuk manula. Manula itu adalah manusia lanjut usia ya. Kemudian untuk ibu hamil, penumpang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas. Disabilitas di sini adalah mama memiliki cacat mental, cacat fisik ya. Mama tidak punya kaki ataupun tidak punya tangan dan lain sebagainya
Ingat ketika kita menggunakan transportasi umum, peraturan tersebut harus kita jalankan ya. Karena kenapa? Karena kita harus mementingkan yang lebih butuh daripada kita. Contohnya kalian naik bis kota ya, kalian dengan posisi yang sehat, kalian tiba-tiba kalian duduk ya, datang duduk masuk duduk ya, tiba-tiba ada penumpang datang dengan ibu hamil perut yang sangat besar ya, tidak ada lagi kursi kosong di sekitar itu. Nah, jadi kalian harus meluangkan menciptakan rasa inisiatif kalian ataupun kasihan kalian, belas kasihan kalian kepada ibu hamil tersebut. Kalian bisa menawarkan kursi yang kalian duduki untuk ibu hamil tersebut. Jadi ibu hamilnya tidak berdiri lama-lama ya, kalian bisa bergantian. Oke, lanjutnya kita pembahasan matematika. Matematika masih membahas tentang keliling bangun datar. Kemarin sudah kita pelajari. Kalau kemarin kita belajar tentang keliling bangun datar berdasarkan gambar, hari ini kita belajar bangun datar berdasarkan cerita. Di sini teacher sudah ada contoh soal. Yang pertama adalah jendela berbentuk persegi panjang berukuran panjang 55 cm dan yang kedua lebarnya adalah 40 cm. Pertanyaannya adalah berapa keliling dari jendela tersebut. Jendelanya berbentuk persegi panjang ya, apa saja ini jendela. Panjangnya di sini berapa? 55 cm, sedangkan lebarnya adalah 40 cm. Pertanyaannya kita adalah disuruh mencari keliling. Rumus keliling kemarin gimana? Kita hanya menambah-nambahkan saja. Panjangnya 55 cm, panjang atasnya berarti panjang bawahnya juga 55 cm. Panjang sisinya adalah panjang kanannya ada 40 cm, berarti lebar kirinya juga ada 40 cm. Kita hanya nambahkan saja. Berarti di sini 55 cm, di sini juga 40 cm. Kita jangan pertimbangkan 55 ditambah 55 ditambah 40 ditambah 40. 55 itu berasal dari panjang atas dan panjang bawah, sedangkan 40 tambah 40 itu adalah lebar kanan lebar kiri. Jadi jumlah keseluruhannya di situ ada berapa? 190 cm. Kasih kesimpulan. Jadi keliling jendela tersebut adalah 190 cm. Oke, sama mudah untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa senin kita akan ada penilaian harian untuk tematik 3G ya, PH yang kedua. Thank you so much. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti bisa tanya lewat WA. Untuk masalah tugas nanti akan dicatat di Google Classroom. Goodbye.